Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Santi Mary. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan ini, saya akan menjabarkan tentang koneksi antar materi modul 1.1 yang berfokus pada topik kesimpulan dan refleksi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Perkembangan dan perjuangan pendidikan di Indonesia ternyata tidaklah berjalan mudah dan singkat. Pahit dan beratnya perjalanan pelaksanaan pendidikan di negara tercinta ini mengalami lika-liku serta tantangan yang berat dan menyedihkan. Dimulai dari diskriminasi hak pendidikan yang dirasakan oleh bangsa kita pada zaman kolonial Belanda dan Jepang. Keterbatasan akses dan sumber pendidikan seperti belajar di sekolah hanya sebatas keterampilan menulis, membaca, dan berhitung, dan itu sampai tingkat sekolah rakyat saja. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan dan kemerdekaan atas hak pendidikan itu sangatlah dibatasi pada zaman dahulu. Inilah yang memunculkan usaha perjuangan rakyat Indonesia untuk memberikan pendidikan yang layak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan rakyat Indonesia. Dengan mengusung konsep pendidikan yang merdeka dari pengaruh kolonial dan berorientasi pada kebudayaan lokal, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa untuk menjadi model pendidikan yang menghargai kebebasan berpikir dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Atas semangatnya memperjuangkan pendidikan di Indonesia itu, maka sebagai bapak pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara mengembangkan pemikirannya yang banyak berfokus pada pembebasan pendidikan dari belenggu kolonialisme dan mendidik generasi muda Indonesia untuk menjadi manusia merdeka baik secara fisik maupun mental. Kita perlu mengetahui apa perbedaan antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sementara pendidikan adalah menuntun kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, yang bertujuan untuk tidak hanya meningkatkan kemampuan akademik dan pengetahuan saja, akan tetapi juga harus dapat membantu peserta didik mengembangkan potensi mereka secara maksimal, membentuk karakter yang baik, menjadi mandiri, kreatif, dan aktif dalam masyarakat, serta menghargai budaya dan lingkungan mereka. Potensi yang masih samar-samar dituntun dan dikembangkan hingga menjadi profil yang dicita-citakan oleh peserta didik. Dari maksud dan tujuan pendidikan di atas, dapat disimpulkan bahwa sasaran kegiatan pendidikan itu adalah kegiatan yang berpihak pada murid. Maksud dari berpihak pada murid adalah menempatkan murid sebagai pusat dari proses pendidikan, dengan berfokus pada pengembangan individu secara holistik, dengan mencakup pengenalan terhadap kebutuhan dan minat murid, pembelajaran yang aktif dan partisipatif, pengembangan kemandirian, serta penciptaan lingkungan belajar yang mendukung dan inklusif. Dalam penerapan pelaksanaan pendidikan, guru harus mampu menuntun murid sesuai kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Guru diibaratkan seperti seorang petani. Jika petani menyiapkan lahan yang baik dan subur untuk menanam bibitnya, guru menyiapkan lingkungan yang kondusif, nyaman dan aman untuk siswa agar dapat belajar dengan baik. Jika petani menanam benih, maka guru melaksanakan kegiatan proses pembelajaran dengan pola menuntun dan mengarahkan potensi siswa sesuai dengan kodrat alamnya. Jika petani melakukan pemupukan dan pemberian nutrisi, maka guru memberikan motivasi, dorongan, dan menambah wawasan siswa sesuai dengan yang diharapkan.
Guru juga mengawasi pertumbuhan dan perkembangan siswa, sama halnya dengan petani yang mengawasi tanamannya dari hama, penyakit, serta gangguan lain yang dapat merusak pertumbuhannya. Sesuai dengan kodrat zaman dan yang berlaku pada masa pertumbuhan dan perkembangan siswa, guru juga harus membantu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi pada zaman mereka. Zaman yang penuh dengan tantangan globalisasi, teknologi, tingginya tingkat demografi, dan kompetisi, membuat guru harus mampu mengantisipasi demi keberhasilan muridnya. Oleh karena itu, guru harus membekali dirinya untuk menjadi guru dengan 3 perannya, yakni Ingarso Sungtulodo. Seorang guru harus mampu menjadi contoh dan panutan bagi anak didiknya. Yang kedua, Ingmadya Mangunkarso. Guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Yang ketiga, Tut Wuri Handayani. Guru harus mampu memberikan arahan dan dorongan pada muridnya. Lalu bagaimana refleksi dari diri saya terhadap pengetahuan dan pengalaman baru yang saya dapatkan dari modul 1.1 ini? Sebelumnya, penerapan menghamba pada murid di kelas saya baru hanya 50% terlaksana. Kemudian, metafora sebagai petani jauh dari konsep pendidikan yang kami terapkan. Namun yang baiknya, untuk fokus pada pembentukan karakter dan budi pekerti, 80% sudah kami terapkan di sekolah. Kami belum menyadari dan meresapi betul tentang 3 peran utama guru. Nah, setelah mempelajari dan memahami modul 1.1 ini, terdapat beberapa perubahan yang telah kami rasakan. Yang pertama, kami menjadi lebih sabar dan ramah dalam berbagai aspek kegiatan yang dilakukan oleh anak. Kami sudah mulai mengerti dan maklum terhadap karakter dan kemampuan anak. Sudah mulai menjadi seorang dewasa yang tidak memaksakan sesuatu kepada anak. Dan sikap pemarah serta tidak sabar sudah mulai berkurang. Lalu apa rencana tindak lanjut atau hal yang akan saya praktekkan dalam kelas nanti? Yang pertama adalah menyiapkan lingkungan belajar yang kondusif, baik secara fisik maupun psikologis. Meliputi suasana kelas yang mendukung dengan memahami kebutuhan dan latar belakang siswa, serta menyusun pembelajaran yang efektif. Memberikan ilmu pengetahuan, nilai-nilai moral, dan keterampilan pada siswa melalui proses pembelajaran. Konsisten memantau perkembangan siswa secara terus-menerus, memberikan evaluasi, umpan balik, dan bimbingan agar siswa dapat terus berkembang. Juga menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan siswa. Juga kami harus konsisten dalam memberikan bimbingan, dorongan, motivasi kepada siswa. Perlu memberikan perhatian individu kepada setiap siswa dan membantu mereka mengatasi kesulitan belajar dan berkembang sesuai dengan potensi mereka dengan tidak menyamakan standar tertinggi antara satu murid dengan yang lainnya. Juga membantu siswa menghadapi berbagai tantangan dalam proses belajar seperti kebosanan, kesulitan memahami materi dan masalah pribadi, dan berperan sebagai pembimbing dalam mengembangkan karakter dan kepribadian siswa. Lalu, bagaimana proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks sosial budaya di kelas dan sekolah? Yang pertama, menyiapkan modul ajar yang instruktif, komunikatif, dan dapat dipahami oleh siswa, lengkap dengan media ajar guru, media belajar siswa, LKPD, rubrik penilaian, kegiatan pembukaan yang mendorong semangat, motivasi dan daya juang siswa, serta kegiatan refleksi yang mengesankan di akhir pembelajaran yang berorientasi pada kota industri dengan pluralisme yang tinggi.
Membangun karakter industri melalui kontrak belajar atau class rule, melalui kegiatan disiplin waktu, tanggung jawab, menyelesaikan tugas atau proyek, kerjasama kelompok dan kolaborasi, serta membangun jiwa sosial dan kemanusiaan. Selanjutnya, membuat desain pembelajaran yang meningkatkan keterampilan teknis, manajerial, dan kewirausahaan. Mengaitkan materi pelajaran dengan konteks sosial budaya yang ada di Batam, yaitu industri manufaktur, industri perkapalan, maritim, dan budaya Melayu, dengan mengajak siswa untuk mengenal dan mempelajari seni, bahasa, dan adat istiadat Melayu Kepri, serta mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan interaksi dan akses informasi. Kemudian, menambah kegiatan kokurikuler untuk meningkatkan wawasan industri dan kearifan lokal, seperti kegiatan belajar di luar kelas, kunjungan industri, magang, dan proyek komunitas yang berhubungan dengan konteks budaya lokal, seperti Festival Seni Budaya Melayu, mengikuti Bazar Budaya Melayu. Selanjutnya, memasukkan unsur kegiatan yang mencerminkan penghargaan terhadap keberagaman, etnis, agama, dan budaya yang diwujudkan melalui diskusi, proyek kelompok yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang. Dan sebagai guru, kita harus membekali diri agar menjadi guru yang dapat menjalankan peran seperti yang ada dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita sebagai guru harus menunjukkan integritas dan profesionalisme dengan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan, kolaborasi dan kerjasama, menunjukkan keteladanan yang baik, dan menjaga etika profesi guru. Kita juga harus berperan sebagai motivator dan fasilitator yang mendorong siswa untuk aktif belajar dan berpartisipasi. Guru bisa menggunakan metode pembelajaran interaktif seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan pembelajaran berbasis masalah. Guru juga harus memberikan bimbingan tambahan bagi siswa yang memerlukan dan mendorong partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat siswa. Selanjutnya, guru juga membuat kegiatan seminar parenting untuk orang tua, siswa yang dapat memberikan pemahaman dan wawasan tentang konsep pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, agar penerapannya sejalan baik antara pola yang ada di sekolah maupun di rumah, serta mengagendakan kegiatan pertemuan komunikasi dua arah baik antara guru dan orang tua untuk proses pemantauan dan pengendalian prestasi murid. Dengan membuat buku penghubung komunikasi guru orang tua, guru mengisinya secara konsisten dan orang tua menindaklanjutinya secara konsisten juga. Demikian materi tentang kesimpulan dan refleksi. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.